Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, mengapa sahur itu begitu dianjurkan, bahkan disabdakan oleh Rasulullah, di sana ada berkah yang luar biasa. Dan juga mengapa Lailatul Qadar itu juga didengungkan begitu dahsyatnya hingga dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, dan itu yang mendeklir adalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah di antaranya adalah sesungguhnya selama 1 bulan Ramadan ini kita ditempa, karena Ramadan itu juga bulan pelatihan, bulan melatih diri kita untuk membiasakan 1 bulan penuh ini. Nah, dengan harapan nanti setelah Ramadan itu masih kita lakukan. Salah satunya adalah yaitu tadi bangun sebelum subuh untuk kemudian melanjutkan sholat subuh dan meramaikan masjid lebih-lebih di waktu subuh itu dengan berbagai jenis ibadah termasuk mencari ilmu dan lain-lain. Artinya ada motivasi bagi kita. Kita diajak supaya bangun subuh. Kenapa? Ada kaitannya dengan tujuan puasa. La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa, supaya meningkat takwanya. Yang belum takwa menjadi takwa, yang sudah takwa supaya meningkat takwanya. Karena tujuannya adalah la'allakum tattaqun, maka hal bijak yang sangat bagus untuk kita lakukan adalah mencari ciri-ciri orang bertakwa. Minimal kita cari di Al-Quran, karena itu yang terpercaya. Di sana akan kita temukan banyak sekali ciri-ciri orang bertakwa. Salah satunya di surah Ad-Dzariyat, ya. Dari ayat 15 sampai 20 itu silakan dicek. Nah, karena waktunya singkat, saya jujuk saja di ayat 17-18. Di sana Allah berfirman, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang-orang bertakwa itu semasa hidup di dunia menjadi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Melakukan kebaikan karena ada kesadaran kita dipandang Allah, bukan karena manusia. Ihsan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang bertakwa mempunyai ciri kalau malam sedikit sekali tidurnya. Tentu begadang untuk kebaikan. Begadang boleh saja asal ada perlunya, kata Bang Haji. Begadang asal ada perlunya. Kalau orang-orang dulu, orang-orang kuno dulu, kalau malam hari itu sedikit tidur itu tirakat. Kalau sekarang karena ada TikTok, ada TV, ada hiburan-hiburan lain, maka melek di malam hari itu kadang-kadang bukan untuk hal yang baik. Untuk apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Lebih-lebih di waktu sahur, orang-orang yang bertakwa itu mempunyai ciri suka sekali beristighfar. Nah, di sini ketemunya. Sehingga apa? Di bulan Ramadan yang kita mumpung masih di awal-awal ini, bagaimana supaya setelah sahur itu kita tidak tidur. Ini yang perlu saya pesankan lewat radio cerdas ini, radio Suara Gresik ini. Semuanya kepada siapapun, ya. Asal bukan karena saking lelahnya, misalkan karena dari perjalanan jauh, nah bolehlah. Artinya di malam-malam yang normal itu sebaiknya jam 11 itu sudah tidur lah, supaya nanti jam 3 sudah bisa bangun. Kalau ibu-ibu sambil masak boleh istighfar. Kalau bapak-bapak sambil menunggu apa yang dipersiapkan ibu, kita gelar saja minimal sholat 2 rakaat. Untuk kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tidur. Dan kemudian sahur, setelah sahur jangan tidur. Pokoknya bangun jam 3 itu jangan pernah menyentuh HP. HP kita manfaatkan untuk beker saja. Selebihnya tinggalkan. Dan kita persibuk untuk melakukan istighfar. Karena itu menjadi ciri berhasilnya puasa. Dan itu semoga berlangsung sampai nanti setelah Ramadan. Bukan hanya itu, istighfarnya sampai subuh. Dan kemudian kita ramaikan masjid.
Di waktu subuh itu malaikat malam dan malaikat siang bertemu. Dari malaikat banyak sekali di situ. Banyak keterangan-keterangan menjelaskan seperti itu. Dan kesempatan kita untuk mengaduh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang persoalan hidup yang sedang kita jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nabi Muhammad, sampaikan kepada kaummu, selagi engkau atau ajaranmu masih diterapkan di tengah-tengah kehidupan kaummu itu, maka Allah tidak akan menyiksa, tidak akan menyengsarakan hatimu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan menyengsarakan umatmu selagi mereka masih senang beristighfar. Lebih-lebih wabil asharihum yastaghfirun. Artinya apa? Kalau kita pikir-pikir ya, sahur itu sunnah, Lailatul Qadar juga sunnah. Yang besar sekali pahalanya itu adalah jamaah subuh. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak di bulan Ramadan ini kita latih diri kita untuk meramaikan masjid di segala waktu. Lebih-lebih di waktu subuh itu tadi. Dan bagaimana kita latih 1 bulan ini agar melekat menjadi kebiasaan yang terus kita lakukan selepas Ramadan nanti. Perang di zaman sekarang itu bukan lagi saatnya membawa pedang, tapi perang di zaman sekarang itu menunjukkan kesungguhan kita dalam memegang ajaran agama Islam. Sampai ada tokoh dari Israel itu mengatakan, saya tidak pernah takut kepada orang Islam selama sholat subuhnya mereka belum seperti sholat Jumatannya. Artinya apa? Orang-orang yang memusuhi Islam itu baru gentar ketika melihat orang Islam ini subuhnya kompak. Karena itu disinyalir orang yang subuhnya kompak itu berarti sudah paham terhadap ajaran agamanya. Dan orang Islam kalau sudah paham dengan agamanya, mau menjalankan agamanya, dibuktikan dengan subuh yang kompak, maka pembela yang sejati ada di belakang mereka. Maka umat-umat lain gentar melihat orang Islam. Nah itu. Maka marilah di kesempatan yang singkat ini, Ramadan ini kita gunakan sebagai sarana untuk melatih diri kita agar semakin rajin memakmurkan masjid. Dengan gemar pergi ke masjid di waktu subuh itu, semoga mengejawantah terpatri dalam diri kita untuk rindu di waktu-waktu yang lain, yaitu zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, tetap kita ramaikan bersama. Karena itu jalan keselamatan bagi kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Semoga manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.